Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Karawang lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita akan kembali ke Karawang, bukan goyang Karawang. Kita mau ke Karawang dan mau mereview satu hotel yang bisa dibilang ini hotel kesayangan Bocan juga karena dia di manage by Padma Group. Kita mau nginep di Resinda Hotel Karawang. Nah, Bocan udah pernah review sebelumnya ya, kalau nggak salah sekitar bulan Juni tahun 2024. Dan kali ini balik lagi, kenapa? Karena sekarang fasilitas terbarunya itu udah buka. Sebenarnya kemarin tuh pas nginep di Juni 2024 itu agak nanggung sih, karena Bocan nginep di Juni, terus bulan Julinya dia buka fasilitas Resinda Oasis Park. Jadi kayak ada taman bermain, terus juga ada mini water park segala macem. Kemarin tuh agak nanggung karena nggak kebagian fasilitas itu karena nginepnya kecepetan kan. Makanya sekarang kita balik lagi ke sana. Bocan mau cobain, dan selain ada fasilitas terbaru itu, Resinda Karawang ini Bocan tuh betah banget bawa harus nginep di sini. Pokoknya selama menginap itu berkesan banget, mulai dari servisnya, dari kamarnya sampai makanan dan semuanya nih oke banget hotelnya. Lagi-lagi karena apa? Karena udah ada jaminan managed by Padma Group. Dan kita udah sampai, ini lokasi hotelnya deket banget sama exit tol Karawang ya Bobers. Tadi tuh sekitar 10 menit atau 5 menit lah ya dari exit tol udah langsung nyampe ke hotelnya. Jadi bisa dibilang ini tuh hotelnya strategis banget. Udah gitu di samping hotel tuh ada jembatan, itu tuh bisa langsung menuju ke mall Resindanya juga. Jadi ini kayak hotel paket lengkap, mulai dari fasilitas hotelnya sendiri aja tuh udah oke banget, sampai lokasinya juga bagus karena deket kemana-mana. Dan tadi Bocan udah turunin bagasi, udah lanjut check-in. Nah, masuk ke parkiran. Ini parkirannya ada di lantai basement dan parkirannya cukup luas sih, Bobers, luas banget ya. Secara bangunannya emang gede dan nyambung ke mall juga gitu kan, tapi parkiran hotel sama parkiran mall pastinya dibedain. Jadi parkiran Bobber sudah nggak perlu pusing. Nah, ini kita masuk lewat sini, tadi ada petunjuknya akses menuju ke lobby, terus juga di bawah tuh ada security ya Bobbers, jadi keamanannya terjamin karena nggak bisa sembarangan masuk. Dan kita udah langsung sampai di lobby hotelnya. Ini lobbynya megah banget. Ini tuh bintang 4, tapi kalau menurut Bocan ini kayaknya cocok juga disebut hotel bintang 5 karena dari bangunan, dari kamar segala macem sampai ke servisnya tuh udah oke banget. Dan kerennya lagi ya Bobbers, hotel ini tuh juga ramah difabel. Tapi maksudnya ramah difabel tuh bukan untuk tamunya, tapi mereka tuh juga mempekerjakan orang difabel sebagai karyawannya. Jadi menurut Bocan ini sangat sangat menyentuh sekali hotelnya gitu kan ya, karena nggak cuma cari keuntungan, tapi dari kebijakan mempekerjakan karyawannya aja menurut Bocan mereka tuh udah manusiawi banget gitu kan. Dan kita langsung menuju ke kamar. Ini Bocan kemarin nginep di Ambassador Suite, ini ada di lantai 20. Harga kamar di Resinda Hotel Karawang ini mulai dari 1,6 juta untuk tipe deluxe ya Bobers. Tapi kalau untuk tipe Ambassador Suite-nya ini harganya itu 7 juta per malam. Tapi menurut Bocan ini worth it banget karena kapasitasnya itu bisa sampai untuk 4 dewasa karena ada 2 kamar tidur. Jadi di tengah sini ada area living room. Terus sambutannya juga hangat sekali nih dari staffnya. Terima kasih Resinda Hotel Karawang. Dan di sini ada mini pantry. Jadi ada microwave, terus ada kompor, ada peralatan makan, minum, cangkir segala macam, ada mesin kopinya juga. Jadi Bobbers bebas tuh ya, nggak perlu beli kopi di cafe, bikin kopi di sini aja karena ada mesin kopi, terus ada cemilannya juga. Dan ini cocok banget ya buat yang bawa keluarga kayak Bocan gitu, apalagi yang butuh kamarnya tuh paling nggak 2 kamar. Ini memadai sekali dan kamarnya tuh juga nyaman Bobbers. Kamarnya juga nuansanya modern dan mewah, terang benderang. Terus di tengah sini ada area dining, dan ini ada welcome fruit sama ada kacang mete sama ada ini ada kue nih Bobbers tuh. Tadi kuenya disimpan di kulkas tapi kita keluarin dulu ya.
Udah lihat tadi area living roomnya, sekarang kita ke master bedroom. Ini master bedroomnya ada satu ranjang king size, terus nuansanya juga tetap yang modern ya Bobers, dan di depan ranjang ini ada fasilitas televisi. Katanya sih kalau untuk yang saat ini, untuk tipe deluxe televisinya tuh belum smart TV, tapi mereka sedang bertahap melakukan pergantian itu. Jadi nanti semua kamarnya bakalan ada smart TV semua. Dan di samping sini, ini area kamar mandi, ini area bathroomnya, dan bathroomnya tuh luas banget Bobers. Jadi bathroom tapi ada kayak walk-in closet tuh ya di sebelahnya. Ini bathtub, terus di sampingnya ini ada walk-in closet buat naruh barang-barang, ada lemari gitulah ya. Terus di sebelah sini juga ada wastafelnya 2 nih ya, jadi bisa sikat gigi bareng-bareng, nggak perlu ganti-gantian. Dan ini toiletries-nya ada mouthwash, terus ada Sensasia Botanica botol kecil, terus ada hairdryer segala macem. Dan ini untuk area showernya nih Bobers, ada rain sama hand shower, terus juga amenitiesnya pakai Sensasia Botanica. Nah ini nih tempat naruh barang-barang, jadi enak kan ya, abis mandi langsung set pakai bajunya di sebelah sini karena tempat naruh koper dan lain-lainnya di sini. Tadi ada iron board segala macam. Dan kita pindah beralih ke sini, jadi ada pintu yang nembus ke foyer, dan di samping foyer ini ada powder room. Jadi ini khusus toilet aja. Kita lanjut ke kamar tidur keduanya Bobers. Kalau yang ini ranjangnya itu twin bed, tapi untuk layout kamarnya persis sama ya. Jadi ranjang, terus di depan ada meja kerja, ada televisi juga, dan di sampingnya tuh jendela. Kita bisa lihat pemandangan persawahan di kota Karawang. Terus di sebelahnya ini kamar mandi. Jadi totalnya ada 2 kamar mandi, sama ada 1 powder room, 2 kamar tidur, living room, dan ada area diningnya juga. Ini bathtubnya juga ada 2. Kurang lebih sama sih ya Bobers, walaupun kamar mandi yang di sini nggak seluas di yang pertama, tapi menurut Bocan sama-sama oke, karena ada bathtubnya juga. Toiletries-nya juga kita dikasih double nih ya Bobers. Tuh di sini toilet juga ada sekat kacanya, walaupun ini kacanya bening ya, jadi nggak bisa dipakai bersamaan. Tapi kan ada powder room tuh, jadi kalau kita mau ke toilet itu nggak berebutan gitu kan. Pokoknya nggak perlu khawatir soal kamar mandi dan pertoiletan. Dan ini area lemarinya disediain bathrobe sama slipper. Terus juga ini ada safe deposit box, ada center, dan tadi iron board ada di kamar sebelah ya Bobers. Sekarang Bocan mau kasih lihat pemandangannya. Ini awalnya kita mau lihat views ya, tapi kok ada tulisan-tulisan. Setelah dibuka di ordengnya, ternyata ini dipajang foto kami sama digambar juga tuh, lucu banget. Bocan merasa appreciate banget kalau misalnya sampai niat dibikin tulisan dan di print foto seperti ini. Jadi malu Resinda, terima kasih. Oke Bobers, sekarang kita udah selesai room tour. Lanjut mau nikmatin fasilitasnya. Ini anak-anak udah semangat sekali karena Bocan bilang di hotel ini ada water parknya gitu kan. Jadi mereka tuh udah ayo cepetan berenang. Nah ini kita turun ke lantai yang sama kayak lobby. Jadi Resinda Karawang itu sebelumnya hanya ada pool yang di sini Bobers. Jadi untuk poolnya ini sebenarnya udah gede banget dan ada kedalaman dewasa sama untuk anak-anak, tapi mereka menambah fasilitas baru. Nah untuk menuju ke Resinda ini kita lewat sini. Terus kemarin tuh Bocan nginep pas 1 hari sebelum 17 Agustus, jadi mereka lagi persiapan untuk ngadain lomba. Kita lihat besok ada lomba apa aja. Nggak ikut lomba di rumah, ikut lomba di hotel juga tetap seru kan. Nah kita jalan terus ke sini, terus ini ada petunjuknya, Resinda Oasis Park. Ini nih fasilitas terbaru dari Resinda Hotel Karawang. Jadi mereka itu nggak cuma ada mini water park, tapi juga ada Bobers. Jadi Oasis Park tuh bukan cuma kolam berenang, tapi ada playground, ada lapangan basket, ada sepeda segala macam. Jadi kayak lebih lengkap lagi fasilitasnya. Ini tuh bener-bener definisi staycation, nggak perlu kemana-mana Bobers. Jadi kalau nginep di sini paling nggak tuh ya nginepnya minimal 2 malam karena fasilitasnya nggak ngebosenin. Kalaupun misalnya nanti Bobers udah bosen sama fasilitas ini, bisa tetap ke mall. Jadi kayaknya udah deh Bobers, kalau misalnya bingung ya mau kemana, kayaknya liburan ke Bandung lagi, ke Puncak lagi, ayo mampir ke Karawang. Siapa yang nyangka ternyata di kota industri juga ada hotel se-kids friendly dan seteduh ini. Walaupun ada yang komen, wow Bocan di Karawang mataharinya tuh ada 7, tapi itu tidak
dirasakan kalau bobor di Resinda Hotel karena teduh tuh ya, banyak pepohonannya. Jadi walaupun ini di Karawang tapi rasanya tuh tetap kayak vibes resort di luar kota mana gitu kan ya. Dan ini seluncurannya seru banget tuh. Kalau bocah yang naik mampet bobor karena keberatan kali. Airnya nggak kuat ngedorong. Tapi kalau anak-anak aman lah tuh. Kalau si Mas Ray meluncur. Nah ini juga perosotannya jadi ada 3 ya. Yang itu 2 tuh 1 tapi double gitu. Nah ini bocah perosotannya tadi nggak licin. Tapi yang anak-anak happy banget dah. Tuh Mas Ray bulak-balik berapa kali naik perosotannya. Puas banget pokoknya berenang di sini ya Bobors. Dan yang perlu Bobors perhatiin ya, ini tuh bukan cuma kolam renangnya yang seru, tapi ditatanya tuh dengan sangat artistik. Biasanya tuh kan namanya water park, namanya playground, warnanya tuh kan yang ngejreng warna-warni. Ini kenapa Resinda Karawang tuh bikin playground anak, tapi nuansanya tetap estetik dan tetap sedap dipandang gitu ya. Walaupun tidak mengurangi fungsi dan keseruan anak-anak untuk bermain di sini, tapi buat kita sebagai orang dewasa tuh ngeliatnya ini bagus gak sih tuh. Dipilihnya tuh warna-warna yang kalem hijau gitu kan, terus yang warna kayu-kayu, jadi kayaknya menyatu gitu antara taman, pepohonan sama kolam renang. Pokoknya ini tuh cakep gitu lah ya, istilah terpendeknya adalah cakep banget. Oke, kita udah puas main di kolam renang sekitar jam 5 sore. Di sini itu ada foam party. Kalau gak salah ya Bocan, dulu tahun lalu itu foam party harganya 150.000, tapi kalau misalnya Bobors tuh udah join member Padma Group, nanti itu free Bobors untuk foam partinya. Nanti Bobors tinggal join aja tuh untuk member Padmanya, biar ada poin-poinnya, terus juga dapat banyak fasilitas free seperti ini salah satunya. Dan mereka main-main, terus jadi mereka tuh main di busa, terus nanti ada gamesnya, ayo cari bola warna ini, nanti siapa yang dapat hadiah atau apa gitu lah, jadi seru. Nah di sebelah sini pokoknya lama deh kita ngabisin waktu di sini. Biasanya tuh berenang paling setengah jam lah ya, tapi kalau di sini tuh puas banget berenangnya tuh bisa sampai 1 jam lebih karena banyak yang bisa dieksplor. Tadi kita udah berenang di yang Oasis Park, ini kita berenang lagi di kolam yang utamanya di main poolnya tuh. Ini tuh juga ikonik nih, ada batu di tengah-tengah pool tuh, batu ala gua di tengah-tengah pool. Ini sangat ikoniknya Resinda dan cakep Bobors, ini estetik. Terus kolam renangnya seru deh pokoknya. Dan ini pas Bocan kemarin nginep kayaknya Jumat ke Sabtu ya, jadi ke weekend, dan dia ada acara barbecue. Nah kita udah selesai ganti baju, udah bersih-bersih tadi habis berenang, kita mau makan malam Bobors. Ini kalau tadi kan tuh yang barbecue, ini di restoran yang utamanya nih ya, yang buat sarapan besok. Nah ini kita mau ke Inaho. Inaho itu restoran Jepangnya, dan di sini lagi ada barbecue teppanyaki. Jadi kita mau makan teppanyaki, tapi ini all you can eat, dan harganya itu kemarin kalau nggak salah ya Bobors sekitar 250.000-an something lah, sama pajak dan lain-lain tuh 250.000 sekian berapa itu untuk 1 orang. Jadi kita bisa makan all you can eat untuk menu buffetnya, tapi kalau untuk minuman nanti bisa pesen sendiri. Nah ini menu buffetnya, jadi nggak cuma ada teppanyaki aja, tapi ada ramen, terus juga ada tempura, ada cawan mushi, pokoknya makanan khas Jepang, nasi goreng Jepang, terus apa sih itu yang martabak Jepang-Jepangan segala macam. Jadi pilihannya tuh banyak Bobors, jadi nggak terpaku sama teppanyakinya aja. Nah ini ada nasi goreng Jepang. Biasanya kita makan nasi goreng Hongkong ya, ternyata ada nasi goreng Jepang juga. Terus ini gohan tuh nasi putih ya. Terus ini teppanyakinya. Jadi untuk teppanyakinya tuh juga lengkap, ada udang, pokoknya ada seafood, ada daging merah, sama ada daging putih, ada ayam. Bobors tinggal pilih mau udang, mau tuna, atau mau daging sapi segala macam. Jadi pilihannya variatif. Dan kita harus minta atraksi ini. Kapan lagi kan ya nonton ginian kalau nggak lagi makan teppanyaki. Jadi kita minta atraksi ini sama chefnya. Cuma jangan sering-sering, kata chefnya, kalau keseringan alisnya botak. Soalnya panas sekali ya Bobors. Nah ini Bocan pesen yang lengkap aja lah ya. Kita cobain semuanya, terus ditambah sayur-sayuran, kita cobain yang lengkap. Terus ini lanjut lagi lihat menu buffetnya. Ada chicken karage tadi, terus ini ada okonomiyaki, terus ini ada apa tuh? Ini kayak daging tapi ada bihun-bihun sama tahunya, dan gak ketinggalan ada sushi. Ini
Ini anak-anak bolak-balik ngambilnya sushi doang. Jadi mereka tuh nggak makan teppanyaki cuma sekali Bobors, tapi ngambil sushinya yang berkali-kali. Terus di sebelah sini ini ada area dessertnya. Tadi ada mochi daifuku ya, yang di dalamnya tuh ada strawberry. Terus ini ada cheesecake, ada puding, ada macam-macam deh Bobors, sampai ada buah-buahan juga untuk dessertnya. Jadi enak banget. Dan ada gelato. Kita lihat ke meja makan, ini menu makanan yang udah Bocan ambil. Ini ada sushi, terus ini ada tempuranya juga enak banget. Terus ini teppanyaki-nya tadi kita pesen 2 porsi dulu. Nanti kalau kurang bisa nambah. Tapi ternyata anak-anak nambahnya sushi lagi. Jadi ya udah, jadi kebanyakan makan sushinya aja. Terus ini ada sausnya nih Bobors, ada yang manis, ada yang asin, sama ada yang agak asem. Jadi ada yang wijen, bawang, sama apa gitu lah. Pokoknya rasanya ada 3 pilihan itu. Nah ini teppanyaki-nya, dagingnya kita cocol ke saus. Tuh ini udangnya juga seger Bobors ya. Bobors tinggal pilih mau cobain saus yang mana. Pokoknya puas banget sih makannya. Dan kita cobain ramennya. Ini tuh ramen apa tuh namanya? Yang biasanya tuh kuahnya manis ya Bobors, tapi di sini tuh kuahnya nggak yang semanis itu, jadi kuahnya tuh enak. Nah ini anak-anak lagi disuruh harus mulai berani ngambil es krim sendiri, ngambil makanan sendiri, karena selama ini kalau sarapan itu pasti Bocan yang bolak-balik ngambilin. Nah ini enggak, mereka harus berani coba ambil sendiri. Oh si kakak ya, giliran nemu yang enak kagak mau sharing. Aduh anak-anak tuh kenapa sih ya begitu ya. Mungkin kan anak-anak ya Bobors, jadi kita dewasa yang ngalah terus. Nah ini kita udah selesai makan ya. Sekarang mau balik ke kamar. Sambil balik ke kamar kita lihat suasana lobbynya. Pencahayaannya oke banget ya Bobors tuh. Area resepsionis tuh makin kelihatan dramatik banget kalau lampunya udah mulai gelap seperti ini. Terus chandelier juga udah mulai dinyalain. Dan sekarang kita masuk ke kamar. Ini pencahayaan di dalam kamarnya Bobors. Pencahayaannya oke banget. Terus ini tadi di area living room, ini di kamar tidur Bobors bisa setting mau digelapin atau mau di warm. Dan untuk internetnya di sini kenceng karena sampai 40 Mbps. Oke lah internetnya. Apalagi ini emang hotel-hotel dekat kawasan industri, pasti orang butuh internet yang kenceng buat kerja. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya kita bisa lihat ijo-ijo juga, dan itu mall Resindanya. Untuk nginep kali ini Bocan nggak sempet ke mallnya Bobors karena ya udah puas aja main di fasilitas hotelnya. Terus juga untuk makan di hotelnya udah puas aja, jadi nggak ke mall. Nah kita mau sarapan nih Bobors. Ini sarapannya ada di lantai yang sebelah sama lobby. Maksudnya lantai yang sama kayak lobby, lokasinya deket sama resepsionis. Dan menunya banyak juga sih Bobors ya. Tuh ini kita lihat dari pastry-nya. Terus pertama pastry-nya ini enak. Pastry-nya ini bukan yang asal-asalan. Bobors bisa lihat sendiri dari warna aja udah beda ya. Ini emang pastry-nya itu enak. Jadi Padma tuh kalau untuk sarapan, Padma Group Hotel tuh katanya kalau untuk sarapan mereka tuh emang punya dapur pastry sendiri. Jadi emang pastry-nya tuh udah pasti enak-enak. Dan ini bubur kacang hijau sama bubur ketan hitam. Terus juga ada jajanan pasar. Dan ini makanan utamanya. Kita lihat ada sosis. Ini untuk western foodnya. Sosis. Terus ini ada sup jagung. Terus ini ada beef, kayak beef bacon gitu. Terus ini ada pasta juga, ada spaghetti bolognese. Terus ini sayurannya. Dan ini untuk egg cornernya Bobors, bisa request omelet atau apa. Nah ini nih yang harus Bobors coba, nasi goreng Mang Hasan. Ini enak banget, kayaknya kalau dia buka warung di mana laku sih. Karena nasi gorengnya beneran enak Bobors. Terus ini bubur ayamnya. Tuh ini ada topping telur sama ada topping ayam, kacang dan cakwe segala macam. Terus ini aneka sambelnya Bobors tuh ya. Dan ada untuk menu tradisional hari itu ada nasi kuning, nasi tumpeng tapi itu buat display aja. Untuk nasi tumpeng aslinya bisa ambil di sini, nanti diambilin sama mbak cantik berkebaya. Terus ini ada jamu-jamuan, jadi ini untuk membawa feel tradisional benerannya. Mbaknya emang pakai baju yang tradisional. Terus ini kayaknya untuk soup of the day-nya tuh kemarin soto apa ya Bobors.
Pokoknya yang enak itu soto gempol. Cuma kemarin Bocan nggak ambil karena untuk sotonya tadi lagi diganti sama ketupat apa gitu. Terus di sebelah sini masih ada noodle station. Pilihannya oke banget. Dan ini untuk barnya nih, untuk minumannya. Ada jus segala macem. Terus di sampingnya ini ada stand gorengan, ada tahu, ada bakwan, ada kue gabin juga tuh ya. Jadi makanannya lengkap dan ini dimsumnya juga enak Bobers. Terus ini ada bakpao dan ini untuk rebusan ala-ala makanan sehat ya. Direbus, mie rebus juga sehat karena direbus. Terus ini makanan Jepang. Tadi ada nasi goreng Jepang, terus ada sup tahu sama siwet. Terus ini ada makanan Indianya, ada kayak kari gitu. Terus di sini ada nasi putih dan ini ada mie goreng. Mie gorengnya juga medok. Terus ini masih ada lauk ikan goreng. Ini ada tumis tahu. Terus ini ada nasi putih lagi. Dan ini ikan nih kayaknya Boboers tuh ya. Jadi menunya nggak cuma hanya Indonesia atau Western atau tradisional, tapi juga ada makanan Jepang, makanan India, dan ada Chinese foodnya juga. Menurut Bocan ini udah cukup lengkap banget ya untuk hotel bintang 4. Ini menunya udah variatif banget dan kualitas makanannya juga enak Bobers. Dari nasi goreng yang perlu di highlight itu adalah nasi gorengnya, terus pastry-nya juga enak sama soto gempolnya. Jadi kalau Bobers nanti nginep di Resinda harus minimal cobain menu itulah yang harus dicoba. Nanti bisa nambah-nambah yang lain ya. Ini masih ada yogurt, ada sereal, ada susu. Terus ini ada kids corner-nya Bobers tuh ya. Kids corner-nya menggoda sekali. Ada sosis bakar segala, ada pasta juga, ada popcorn. Jadi emang beneran lengkap banget menunya. Dan masih ada lagi ternyata di luar sini. Ini tuh stand untuk seblak. Siapa penggemar seblak? Nah ini Bobers kalau mau sarapan pagi-pagi yang seger-seger panas, ini bisa request seblak. Terus ini masih ada kue-kuean lagi ternyata Bobers tuh. Ada kue apa sih tuh, bandros ya. Pokoknya menunya enak-enak deh Bobers. Nah sekarang kita balik ke meja makan. Udah ada beberapa yang Bocan ambil. Ini ada nasi goreng, ada pasta, ada buah-buahan pastinya. Terus juga ada jus jeruk. Ini ada nasi tumpeng yang tadi nasi kuningnya. Nah ini pastry-nya juga enak. Pokoknya makanannya mantap betul. Oke, kita udah selesai sarapan. Sekarang kita mau lihat lomba yang ada di sini sambil ya kalau keburu waktunya kita berenang lagi lah ya, karena berenangnya kan enak tuh ya. Tapi sebelum kesana, ini Bocan mau kasih lihat fasilitas lainnya ya Bobers. Ini ada fasilitas gym. Tuh, ini untuk gymnya bisa diakses. Ini bebas sih ya kalau gymnya, nggak ada cewek nggak ada cowok gitu. Cuma nanti tuh ada kayak onsen gitu, kayak mandi ala-ala Jepang gitu. Nah itu tuh yang ada jadwalnya. Kalau ini gymnya Bobers bisa akses all day sesuai jadwalnya. Sekarang kita lihat jacuzzi sama saunanya. Ini untuk jacuzzi tapi ala-ala onsen gitu Bobers tuh, karena ada ember-ember yang kayak kita lagi di Jepang gitu kan ya. Nah kalau ini untuk jadwalnya laki-laki itu kalau nggak salah siang ya Bobers, siang sampai jam 6 sore. Nah kalau perempuan itu malam. Nah ini kan yang ngerekam Pak Su nih, jadi Pak Su dapetnya pas pagi. Kalau misalnya buat Bobers yang perempuan nanti bisa nikmatin fasilitasnya itu mulai dari jam 6 sore ke atas. Nah ini untuk untuk saunanya. Dan kita udah lihat ya fasilitasnya. Jadi ini manjain gak cuma untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa juga ini sangat memanjakan. Nah ini kita sebelum ke Oasis Park, di sini tuh ada lomba 17-an. Bobers bisa daftar kalau misalnya anak-anak yang mau ikut. Kemarin anak Bocan tuh nggak ada yang mau ikut. Si Mas Ray mau ikut tapi katanya lomba tarik tambang, kayak bener dia tarik tambang, padahal tarik tambang di sini tuh cuma untuk dewasa. Jadi ya udah dia nggak ikut, dia cuma seru-seruan aja, ikut seru-seruan sambil ngibarin bendera. Terus ini masih ada area playground outdoornya nih Bobers tuh kan. Jadi anak-anak nggak cuma bisa berenang tapi juga bisa perosotan, bisa main jungkat-jungkit. Dan kita mau lihat keseruan acara 17-an hari itu. Jadi sebelum lomba itu mereka disuruh joget pemanasan
Terus juga ada beberapa lomba sederhana seperti lomba makan kerupuk, terus lomba masukin pensil ke botol. Ini seperti ini nih ya Bobers tuh. Seru ya Bobers. Jadi tim hotelnya tuh effort banget nyiapin ini semua. Terus ini tarik tambang nih untuk dewasa nih Bobers tuh. Si Mas Rey mau ikutnya tarik tambang, cuma kan kayaknya nggak ada ya untuk anak-anak. Jadi ya udah kita ikut seru-seruan aja. Dan tadi udah lihat sekilas, sekarang Bocan mau kasih lihat Oasis Parknya lagi. Anak-anak tuh nagih terus ke sana karena emang kolam berenangnya seru kan. Cuma kali ini kayaknya nggak sempet berenang karena kalau berenang kan lama bilas segala macamnya. Jadi kali ini kita hanya main-main di area playgroundnya. Nah di sini tuh ada beberapa permainan kayak ngelempar panahan, terus juga tadi ada yang sepedahan. Jadi mau pagi, siang, sore kayaknya jalan-jalan di sini tuh enak banget. Dan ini si bayi ngeliat kolam berenang udah mulai rewel nih. Dia udah mulai minta-minta berenang tapi waktunya nggak cukup kan ya, jadi kita bawa aja terus, kita gendong. Nah di sini anak-anak bisa main perosotan lagi karena ada perosotan, terus kayak ada climb wall, terus juga ada terowongan pasir. Nah ini nih tuh seru banget nih Bobers. Pokoknya anak-anak happy banget diajak ke Resinda, padahal ini lokasinya deket ya Bobers dari Jakarta, nggak perlu effort yang berlebihan gitu, tapi fasilitasnya tuh bener-bener manjain. Jadi Bobers harus cobain juga nginep di sini karena permainannya banyak, terus makanannya juga enak. Buat orang dewasa juga kita bisa berendam, bisa onsen segala macem ya kan. Nah ini anak-anak masih seru main di sini. Mas Rey masih petakilan banget deh dia. Lari ke sana, lari ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini. Pokoknya ini definisi membahagiakan seluruh keluarga Bobers. Dan pas Bocan kemarin nginep, ini ketemu sama salah satu Bobers juga. Tuh, katanya dia suka nonton Bocan. Dan kita foto bareng sebentar. Udah selesai main-main ya. Kita siap-siap check out. Tapi sebelum lanjut menuju perjalanan berikutnya, karena habis ini Bocan masih akan pindah hotel. Karena ini udah jam makan siang, kita mampir aja langsung ke restoran Cina yang ada di sini. Ini namanya Haiwang Resto. Tuh ya, ini nuansanya emang Cina banget karena ini Chinese food kan. Nah kita masuk ke area sini, kita pilih bangku yang agak sedikit mojok dan kita langsung aja pesen makanannya di sini ya Bobers. Jadi pertama ini Bocan pesen nasi goreng Guangzhou, terus ini ada dimsum sama ada bakpao telur asinnya juga. Tuh ini dimsum, ini dalamnya coklat nih Bobers kalau yang ini. Terus kalau yang bawah ini lumpia tahu. Terus ini ada bebek packing. Bocan pesen setengah aja karena kalau misalnya pesen banyak langsung pulang ke rumah, sisa kan bisa diangetin di rumah ya. Kalau misalnya ini kita masih mau pindah, nanti kalau sisa malah sayang, takutnya malah kebuang. Jadi kita pesen secukupnya aja. Nah ini menu yang udah Bocan pesen, ada udang goreng gandum, terus juga ada dimsum sama ada bakpaunya, dan ini tumis sawi gitu Bobers. Terus ini ada acarnya, ini juga acarnya enak banget dan itu sambelnya juga enak. Pokoknya makanannya tuh enak-enak semua, nasi gorengnya juga mantap. Nah ini karena Mas Renan penggemar nasi goreng, kita langsung aja tuangkan nasi goreng sama bebeknya buat si Mas Rey. Terus ini si kakak, dia penggemar dimsum, dan si bayi yang paling susah makannya. Tapi untungnya kemarin tuh mereka punya menu dessert puding avocado Bobers. Jadi ini ngebantu banget ya kalau misalnya buat anak-anak yang susah makan, karena avocado kan salah satu menu BB booster ya. Jadi ya kebantulah sama puding avokadonya ini. Pudingnya enak terus bergizi juga. Dan sekian review Resinda Hotel Karawang dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobers yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan.